Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhas Linda, saya dari Prodi HTN 2. Nah, kali ini saya akan memaparkan satu materi dari mata kuliah pengantar ilmu politik. Materi yang akan saya bawakan kali ini yaitu mengenai kewenangan dan legitimasi politik. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan tentang kewenangan. Tentu kita akan bertanya-tanya, apa sih itu kewenangan? Kewenangan adalah hak moral untuk membuat atau memberikan keputusan politik berdasarkan hukum, tradisi, kebiasaan masyarakat secara otoritatif. Berbicara mengenai kewenangan, tentu tersirat di pikiran kita mengenai satu kata, yaitu kekuasaan. Kita pun bertanya-tanya, apakah kekuasaan dan kewenangan ini merupakan hal yang sama atau hal yang berbeda? Kewenangan adalah merupakan bagian dari kekuasaan, sedangkan kekuasaan belum tentu bagian dari kewenangan. Baik, kita akan beralih ke sumber-sumber kewenangan. Sumber-sumber kewenangan ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama yaitu tradisi dan kebiasaan di mana masyarakat itu hidup. Yang kedua, Tuhan atau dewa. Yang ketiga, pribadi yang agung atau pribadi yang karismatik, seperti kiai atau tokoh masyarakat yang dijadikan sebagai panutan di lingkungan itu. Lalu yang keempat, ada instrumental. Instrumental ini terbagi menjadi 2, yaitu keahlian dan kekayaan. Dan yang terakhir, ada undang-undang atau hukum. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke tipe-tipe kewenangan. Tipe-tipe kewenangan ini terbagi menjadi 2, yaitu ada kewenangan prosedural dan juga ada kewenangan substansial. Kewenangan prosedural ini yaitu adalah hak memerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan kewenangan substansial ini adalah hak memerintah berdasarkan faktor-faktor yang melekat pada diri pemimpin. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai tipe-tipe kewenangan. Selanjutnya, kita akan beralih ke peralihan kewenangan. Peralihan kewenangan ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada turun-temurun, yang kedua ada pemilihan, dan yang ketiga ada paksaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai turun-temurun. Nah, turun-temurun dalam artian yaitu adalah jabatan atau kewenangan yang diperoleh dari keturunan atau keluarga, seperti bisa kita lihat di negara Arab. Yang kedua ada pemilihan. Nah, pemilihan ini adalah kepemimpinan yang dipilih secara langsung atau melalui perwakilan. Contohnya di negara kita sendiri, jika dalam pemilihan pemerintahan kita akan melakukan sistem pemilu atau pemilihan umum secara demokratis. Lalu yang terakhir ada paksaan. Paksaan adalah jabatan atau kewenangan yang dialihkan secara paksa tanpa tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, seperti revolusi, kudeta, dan ancaman militer. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai kewenangan. Selanjutnya, saya akan beralih ke legitimasi politik. Tentunya, saya akan menjelaskan dulu apa itu legitimasi politik. Legitimasi politik adalah pengakuan masyarakat terhadap kekuasaan atau pemerintahan yang ada, seperti yang telah berlangsung sekarang ini. Sumber dari legitimasi kekuasaan ini, legitimasi politik ini yaitu tentunya ada atau berada di tangan rakyat. Nah, untuk proses dari legitimasi kekuasaan ini melalui proses pemilu yang digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan legitimasi kekuasaan. Berbicara mengenai legitimasi, saya akan menjelaskan apa saja sih tolak ukur sehingga pemerintahan dikatakan sebagai legitimasi. Kekuasaan dikatakan sebagai legitimasi yaitu karena kekuasaan itu harus sesuai dengan peraturan undang-undangan yang baku. Dan yang kedua, kekuasaan dikatakan legitimasi yaitu ketika
yaitu ketika hukum yang dijadikan sebagai landasan untuk melegitimasi kekuasaan itu dapat diyakini oleh masyarakat dan sebagai penguasa itu sendiri. Dan yang ketiga, kekuasaan dikatakan sebagai legitimasi. Kekuasaan dikatakan sebagai legitimasi ketika ada pengakuan dari kekuasaan yang ada. Nah, saya akan membahas lagi mengenai faktor krisis dari legitimasi. Yang pertama yaitu adanya kecurangan dalam pemilu. Yang kedua, adanya suku bangsa yang menuntut kemerdekaan. Dan yang ketiga, masyarakat tidak mengakui hukum yang berlaku. Dan yang keempat, ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga politik yang ada. Nah, itulah tadi pembahasan saya mengenai legitimasi politik. Selanjutnya saya akan menyinggung sedikit mengenai apa sih perbedaan dari ketiga hal ini, yaitu kekuasaan, kewenangan, dan juga legitimasi. Kekuasaan adalah penggunaan sumber-sumber kekuasaan untuk memengaruhi pembuat dan pelaksanaan kebijakan politik. Sedangkan kewenangan adalah hak moral untuk membuat atau melaksanakan keputusan politik. Dan legitimasi adalah pengakuan dan pengembalian kepada pemimpin secara bottom up. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari saya mengenai kewenangan dan legitimasi politik. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang telah memperhatikan materi ini. Dan jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.